Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan anggota DPR, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan penceramah, musuh kalian adalah setan, di mana kata Allah setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika kita tausiah seperti ini, apalagi tausiahnya secara online, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ini di samping Bapak Ibu yang lihat saya banyak setan berkeliaran. Ya, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk ima WhatsApp. Ini setan itu ya. Orang sudah ceramah seperti ini bukan pekerjaan gampang Pak Kaba ini. Bukan pekerjaan gampang ini ceramah online. Kita lagi ceramah, di depan tak ada lagi minum air. Ya, di depan tak ada Mian simpang kameranya pas dibawanya sehingga lubang hidungnya dilihat. Macam-macam modelnya ya. Ada juga yang pencitraan. Ada dilihat fotonya padahal orangnya memasak. Ada juga begitu. Nah, selama Anda dengar tausiah ini hanya cari muka sama pimpinanmu, maka tidak ada kau dapat kecuali lapar dan dahaga. Kecuali kau dapat hanya apa? Capek dan habis waktumu. Kau tidak dapat pahala di sisi Allah. Nanti di akhirat datang, ya Allah mana pahalaku? Jumat ibadah, tiap Jumat sebagai ASN. Dari kecamatan ini saya hadir, 30 menit saya dengar. Kata Allah, balik-balik kau. Pak kepala talan jago kau. Katanya kau beribadah ini cuma ibadah. Bukan kau cuma ibadah. Cuma adalah Jumat cari muka. Nah kau sudah dapat mukamu. Kau sudah dapat penghargaan. Kau sudah dapat kasih sayang dari pejabatmu. Di akhirat tidak ada kau dapat. Maka taklim-taklim seperti ini. Yang pertama harus diluruskan niat dulu. Dengar dakwah ini lillahi ta'ala. Dengar dakwah ini mau memperbaiki hati. Jabatan yang kita peroleh di tempat ini sekejap saja. Pangkat golongan yang kita dapat di sini sekejap saja. Kalau kita dakwanya hanya cari jabatan, begitu kau pensiun, tidak ada yang kau dapat. Tapi kalau kau cari dakwah, kau hadiri Jumat ini, mengapresiasi upaya bupati meningkatkan iman dan takwanya orang buah, serius dia dengar, setelah pensiun tetap dapat pahala. Bukan cuma di dunia akhir pensiunnya, sampai di akhirat dia nikmati. Itu yang disebut amal jariah. Jadi Pak Haji Kingasing ini niat tak? Ini niat ini penting. Yang disebut penyakit hati. Ini hati penting Pak. Kau malase hatimu, malah samanan yang anggota tubuhmu. Kalau sakit hatimu rusak nih semuanya. Ini penting ini. Maka ini dakwah ini bukan seremonial. Bukan menghabiskan anggaran. Tapi ini betul-betul upaya mengajak ASN-nya Kabupaten Goa masuk surga bareng-bareng. Kita berharap di dunia dia kepala dinas, di dunia dia asisten, di dunia dia bupati, di dunia dia anggota DPR, sampai di akhirat tetap mendapat penghargaan masuk surga. Jangan sampai kepala dinas di Goa, anggota DPR di Goa, di akhirat nanti penghuni api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ia minne gunane ne ceramah kah? Bukan sekedar hadir selfie-selfie. Bukan sekedar hadir nah lihat Pak Bupati ada muka tatawa. Bukan itu. Kalau itu yang kita cari, maka habis anggaran tidak ada perbaikan akhlak. Ini hati penting. Maka Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baik nih semuanya. Kalau segumpal darah itu rusak, rusak nih semuanya. Inilah kalbu, hati. Usare contoh. Dari kantor Bupati, pergi di Goa. Pergi di Malino. Bawa mobil, Pak Kaba, bawa mobil. Yang nyetir apa? Tangan. Yang mengas rem, kaki. Yang melihat tanda-tanda lalu lintas, apa? Mata. Yang berpikir sepanjang jalan, apa? Otak. Tapi begitu apa ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak nak tulis otak-otak. Padahal otaknya berpikir bos. Di kantor Bupati ini, yang menulis tangan. Yang melihat salah ketik atau tidak mata. Ya? Yang berpikir untuk pengumuman itu apa? Otak. Tapi begitu ada pengumuman dari bupati, apa kata announcer?
perhatian, perhatian. Tidak Nabi bilang perotakan, perotakan. Iya toh? Ini berarti penting memang ini. Ini tujuannya Jumat ibadah. Ya, karena kalau Jumat ibadah ini sukses, biar tidak ada pimpinanmu, biar tidak ada janji-janji eselon. Kalau kau bekerja lillahi ta'ala, kerjamu akan dihargai. Bukan cuma di pimpinanmu tiap tahun kau dapat penghargaan. Bukan dari negara kau cuma dapat tiap bulan gaji dan kenaikan honor. Tapi kau di hadapan Allah akan mendapat pahala. Itulah yang kita amalkan setiap jam bayang. Kita ini orang Islam 5 waktu minimal kita bikin MOU dengan Allah. Perjanjian dengan Allah. Apa MOU kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Bukan lillahi Adnan Purica. Kalau lillahi Adnan Purica tidak ada sekarang. PJ apa? PLH. Ya toh? Nah, Bapak Ibu berdoalah. Mudah-mudahan kehadiran Jumat ibadah ini betul-betul membawa keberkahan di Kabupaten Goa. Keberkahan berupa perbaikan hati dari semua utamanya ASN. Kan ini ASN penting. Jangan sampai bekerja cari muka. Kalau cari muka, kalau ada Pak Bupati, ikatim. Pacetong. Jangan cari muka sama manusia. Cari muka kepada Allah. Bagaimana cari mukanya kepada Allah? Ada bupatiku, ada sekdaku, ada kadisku atau tidak, saya bekerja. Bukan cari muka sama pimpinanku, tapi saya cari ridha Allah. Itu agama Islam mengajarkan. Setiap mau pergi kerja, supaya kerja-kerja tak ini pahala, langkah-langkah kaki kita pahala, nulis nomor surat pahala, ngaktifkan komputer pahala, tanda tangan pahala, ngantar surat antar ruangan pahala, berjemur pahala, Satpol PP pergi operasi pahala. Supaya apa pahala semua itu? Maka setiap keluar rumah ada memang wudhu tak. Nah, kemudian sebelum keluar rumah duduk dulu di kursi. Baca doa. Duduk menghadap kiblat. Sebelah mana kiblat? Sebelah barat Pak. Pak Cetong. Ini karena termakan oleh hoax. Menghadap ke barat. Mempo maki menghadap ke timur, menghadap ke barat. Baru bilang maki begini. Ada wudhu tak ini? Ada wudhu tak, baru baca doa ki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri, menghadap ke pintu, baru baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Langkah. Coba amalkan itu. Enak itu perasaan Pak. Coba. Ku baca itu Ustaz. Betul Bapak baca tapi buru-buru dan tidak sampai di hati. Kita baca memang itu setiap mau keluar. Tapi begini tidak sampai di hati. Tapi coba bedek duduk baik-baik. Menghadap ke kiblat. Ada wudhu tak. Baru kita baca. Kasih dengar ini telinga tak. Kalau perlu nak dengar istri tak. Kalau perlu nak lihat anak tak. Supaya bapak orang keluarga bilang. Tahu bapakku betul-betul tahu. Suamiku betul-betul tahu baik agamanya. Yang mau pergi, goodbye daddy. Pakai kepala talang. Nah, baca itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa. Menghadap naik, melihat ke atas. Itu nenekku ajarkan Kak. Bukan ada dalilnya. Tapi saja namanya sugesti. Melihat ke atas. Supaya apa? Saya mencari dan mengejar sesuatu yang tinggi derajatnya. Bukan mencari bupati. Tapi siapa yang paling atas? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Maka kata Nabi, orang yang baca doa seperti ini pergi kantor. Kaki kanannya melangkah, 1 pahala. Kaki kirinya melangkah, dihapus dosa kecilnya. Bayangkan Pak, dari Bajeng pergi sini. Berapa langkah kaki? Itu apalagi kalau jalan begini. Banyaknya itu langkah kaki. Dah kalau terus kayak ini. Coba bayangkan. Sampai di kantor bupati, tak putar-putar lagi. Biar nih, tidak apa-apa Ji. Tak putar-putar, naik lantai 1, turun lagi. Pilih lapangan, berapa langkah kaki didapat. Bayangkan, bagaimana kalau naik motor kau Ustaz? Alhamdulillah, rodana dihitung. 2 rodana. Ustaz, bagaimana kalau naik PT-PT? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, empat rodana dikali empat. Coba. Cuma kan kita tidak baca doa seperti ini setiap keluar rumah. Sehingga apa? Kita 30 tahun jadi PNS tidak menjadi pahala. 45 tahun jadi aparat. Jadi camat 11 tahun. Dari lurah 10 tahun. Tidak jadi amal. Kenapa? Karena kita cari pangkat. Coba kalau dia lillahi ta'ala. 30 tahun jadi ANS, ASN. 10 tahun dari camat. 40 tahun dia aktif. 40 tahun dapat gaji tiap bulan. 40 tahun dapat penghargaan dari negara. 40 tahun dapat pahala di akhirat. Ini maka luruskan niat. Bagaimana cara luruskan niat? Begitu tadi salah satu prakteknya. Setiap mau keluar rumah, doa ki. Jangan lagi mau keluar. Hai, goodbye daddy. Dede. Pacetong, cabe-cabean. Satu, ini yang satu ya, karena waktu kita 30 menit. Ya, satu. Yang kedua, kita baca itu tadi Quran. Ya, At-Taubah ayat 75. Itu ada asbabun nusulnya. Sejarahnya itu turun ayat. Kenapa? Dan tepat sekali ini. Ustaz ini yang baca ini cocok sekali untuk ayat di kantor bupati. Ya? Ini cocok ini ayat ini. Ya? Kalau hadis namanya asbabul wurud. Sebab kenapa Nabi ucapkan itu hadis. Ini penting orang belajar. Ya? Nah, ini begini. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ya? Sa'labah ini fakir miskin. Tapi hebatnya rajin berjamaah tawah. Setiap selesai sholat maghrib ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sahabat bersikir. Ini Sa'labah langsung lompat. Assalamualaikum, langsung lompat. Ya. Nah, kita lanjut. Ini Sa'labah miskin. Apa bahasa Makassarnya ke miskin? Kasiasi, sama di bahasa Bugis juga kasiasi. Bahasa Belandana juga tidak ku tahu. Ya. Tapi hebat kita ini Sa'labah. Selalu berjamaah di masjid. Satu kekurangannya. Setiap selesai sholat maghrib. Maghrib bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung lompat. Dilihat Nabi. Hari kedua begitu juga. Sahabat yang lain bersikir dulu. Ini langsung dilompat. Hari ketiga dipanggil. Sa'lah. Sini saya kau. Kenapa ya Rasul? Kau kayaknya sombong dulu kau bilang. Kayak kau tidak butuhkan Allah. Nah, ingat ya. Kalau ada orang selesai langsung pulang. Itu orang sombong itu kata Allah. Kenapa sombong Ustaz? Dia merasa tidak butuhkan Allah. Orang sombong itu merasa tidak butuh dengan Allah. Kalau kita merasa hamba, pasti kita butuh dengan Allah. Nah bagaimana kalau butuh Allah? Jangan langsung pulang. Nah ini, sini kau dulu. Apakah susahnya tinggal kau dulu 5 menit. Bersikir-sikir kau dulu. Memuji Allah. Berdoa kau. Nah bilang, sebenarnya ya Rasul lama ini benar kak. Mau kak juga curhat sama kita. Tapi bukan hadisnya bukan curhat. Tapi istilahnya curhat lah kalau sekarang. Erok makiku pawang ini. Tapi tak kalah kitanya mak. Sekalian miku kasih tahu ki. Kenapa? Karena bilang ya Rasulullah. Nak ini kan orang miskin kodo. Kenapa? Satu ji sarungku. Ini sarungku. Itu tuh nak pakai istriku. Kalau lama kodong bersikir. Tidak ada nak pakai. Nah tunggu ini sarung istriku. Nah waktu maghrib selengkas. Kalau tinggal kak berdoa. Habis waktu maghrib. Makan cepat kak pulang. Oh begitu. Iya. Nah tak kalah ini ya Rasul. Tak kalah apa sih deh. Sekalian mikodong doakan nggak supaya kaya tuh nggak. Supaya kalau kaya kak ada misarungku. Enak mak berdoa. Ada tuh misarun istriku. Enak tuh tidak buru-buru mak. Nah bilang Nabi. Salawah. Siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa ku punya jadi contoh? Anda ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Kenapa paling mau kau kaya? Pulang mau kau. Tapi sebenarnya enak kalau kaya, enak memang kalau miskin ya Rasul. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ki. Dan jangan kau dulu pikir kau dulu baik-baik deh. Pulang kau dulu. Kau kira enak jadi orang kaya. Pulang kau dulu. Pulang. Besok datang lagi. Ya Rasulullah sudah ku pikir-pikir. Memang enak miskin tapi lebih enak kalau kaya ya Rasul. Kalau kaya mak ya Rasul ada misarungku. Kalau kaya Rasul bisa mak bersedekah. Kalau kaya Rasul bisa mak bantuan susah. Begitu iya. Kalau begitu hakul yakin kau bisa kaya. Insya Allah bisa ya Rasul. Miskin saja saya bisa, apalagi kaya. Oke, baik nih kalau begitu. Nabi ambil kambing. Betina, hamil, tidak ada suamina. Kambing. Ya wajar kalau kambing tidak ada suamina tuh. Masa ada akad nikah kambing.
Tapi heran tuh, banyak tuh perempuan mau saingin sama kambing. Dari suaminya hamil, deh beleng-beleng. Dengarku ini cewek, ini yang pegawai-pegawai honor. Dengarku ini baik-baik, yang belum dapat jodoh, dipacar-pacari. 3 tahun aku dipacarin, tidak dilamar, berhenti kau dongok. Jangan ketawa, serius kayak ini. Dipacari aku 3 tahun, tidak dilamar-lamar. Modal dibawa malam minggu kasih coklat. Nah. Modal 10.000, dibelikan 1 teh botol, roti 1, dibawa people over. Nonton. Ini meliantong autan, ku tanya untuk apa itu autan? Nah bilang banyak nyamus tas. Yang kok motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Kasih tahu kalau nak suka-suka kok lamar kak. Nanti kesaingan ki kambing. Ada anak ndak ada suamina, ya? Sudah, ringkas kisah. Dikasih kambing dari doakan. Namanya Nabi yang doakan, Pak. Langsung makbul. Melahirkan kambingnya dari 1 ekor menjadi puluhan ekor. Yang tadinya saklaba, belum piasan ada di masjid. Ini, kama mi baru datang. Nabi male, makdam meja. Nah kena mi musibah ini saklaba. Sudah. Lama makin banyak kambingnya. Masbuk mi. Rakaat terakhir mami nak dapat. Nabi ku kana memanja. Jangan kok, belum tentu kau bisa mampu kaya. Banyak orang mampu miskin, belum tentu mampu kaya. Banyak juga orang mampu kaya, belum tentu mampu miskin. Nah, sudah, makin hari tidak kelihatan nih. Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kucemaskan akhirnya terjadi. Sudah terjadi betul. Akhirnya turun perintah ayat. Ayat perintah tentang zakat. Nabi bilang, piko minta zakatnya itu saklabah. Minta ku kambingnya. Datanglah sahabat Nabi. Saklabah, saya diperintah Rasulullah untuk ambil zakat kambingmu. Apa Nabi bilang? Enak nu. Ero nu. Nak pelihara. Setengah mati kurus ini kambing. Gara-gara ini mi kambing. Nah saya tidak pergi berjamaah. Masa kau datang minta-minta? Siapa kau? Utus 2 kali. Tidak kasih zakat. Usus 3 kali tidak mau. Nabi bilang, sudah mi. Jangan maku lagi. Turun itu tadi. Surah At-Taubah ayat 75. Banyak di antara kalian berjanji kepada Allah. Kalau diberi rezeki, dia akan berbaik-baik kepada Allah. Namun setelah ada, dia lupakan Allah. Lalu dia menjadi hamba dunia. Nah, ini kata ngaseng. Nih, banyak yang begitu. Bukan cuma dikasih rezeki, dikasih jabatan. Tanam makoces. Pilih kak, sama-sama ki orang Bajeng. Anggota DPR kak sebelum dipilih. Coba, sama-sama ki baturi limbum bos. Kate tomo ni ku harapkan. Punate kate mate manake habis mi uang ini 2 miliar. Pilih ini nomor HP ku. Kalau ada masalahmu telepon 24 jam. Begitu terpilih, ganti nomor HP na. Ini kena. Bukan cuma soal harta, jabatan juga. Ya? Datang sama Pak Bupati, siap Pak Bupati. Nake penanjari kepala dinas, aman Pak Bupati. Semua program-program aman. Sekali dilantik, tidak pernah muncul. Ganti mi, tidak baik. Ini bahayanya ini. Ya, maka ayat ini penting di kantor ini. Inilah yang disebut munafik. Dan orang munafik itu lebih bahaya daripada lawan yang jelas. Ya, kalau kita nyata-nyata musuhi baik, kaditaui dia musuh. Tapi kalau orang munafik itu bahaya. Baik di depan tak, bagus di hadapan tak, ye karen, siap karen. Tapi begitu dia keluar lain dia bikin. Itu munafik. Dan orang munafik itu tanda-tandanya kata Nabi, ayatul munafikina thalatha. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Saya tidak mau sebut siapa munafik. Paresami dirita. Apa tanda-tandanya? Kalau ada ini tandanya, munafik maki. Kalau tidak ada alhamdulillah aman. 1. Kalau dia berkata bohong. Di kampungku bilang Pak Beleang. Pak Kepala Talang. Pak Bote. Ngomong. Bahkan dia bawa dakwah Allah. Itu yang banyak-banyak kan. Kalau dilantik. Ngeri kok saya lihat itu orang kalau pejabat dilantik. Lalu dia lupa janjinya. Coba kalau dilantik. Bukan itu koran di atasnya? Bukan. Bukan juga SK di atasnya. Bukan kartu handphone di atasnya.
Bukan, apa di atasnya? Kitab suci. Quran kau jinjing di atasmu. Lalu kau berkata, demi Allah, saya berjanji. Setelah itu dia tinggalkan. Nah tunggu kau malaikat kau dalak. Nah karena kau itu pakai kepala talang. Nah putarkan kau padu-padu. Marah buka. Siapa Tuhanmu? Langsung dia bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Paha. Satu. Jadi kalau ada di antara kita bicaranya selalu bohong. 10 dia bilang pasti ada bohongnya 4. Bapak sudah ada indikasi munafik. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik. Kata Nabi, kalau dia berjanji dia ingkar. Siapa? Siap. Insya Allah. Kayak 7 tahun di Mesir. Datang ke pengajian nanti, insya Allah. Sekalinya besok, kenapa kau tidak datang tadi malam? Karena memang insya Allah. Yang kau bilang insya Allah, kalau tidak ada di hatimu mau. Kalau sudah nyata tidak bisa, bilang. Mohon maaf Pak Kadis, mamaku kodon sakit, saya tidak bisa datang. Mohon maaf ada janjiku, kasihan, saya tidak bisa ingkari janjiku, saya mohon maaf tidak bisa. Lebih terus terang, jangan bilang insya Allah kalau tidak mampu, marah Allah. Bupati saja marah kalau digadaikan namanya. Dia bilang bupati, ternyata tidak. Marah bupati itu. Apalagi Allah kalau kita sudah bilang insya Allah. Kecuali betul-betul kita mau, lalu tidak terjadi. Itu insya Allah. Ya. Yang ketiga, tanda orang munafik. Diberi amanah, dia khianat. Dikasih ngurus dana bansos, mana nak ambil. Ya. Disuruh pergi tertibkan minuman keras, nak tertibkan tapi nak bawa pulang. Itu. Dikasih amanah, dia khianat. Nah, kalau 3 ini tanda-tanda di pegawai negeri ada, garim makin tuh, sakit makin. Dan orang munafik itu besar sekali hukumannya. Ayat Allah tentang orang munafik. Innal munafikina biddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka na tempati. Sudah masuk neraka, keraknya lagi. Orang Bugis bilang dekekna, paling bawah. Na'udzubillah min zalik. Nah, Pak Bupati, Pak Ihsan, kemudian Pak Adnan melanjutkan program ini berharap agar kantor ini tidak ada orang munafik. Maka dihadirkanlah tablik seperti ini. Supaya hilang ini penyakit-penyakit munafikmu. Hilang. Dan cinta ki ini pejabat sehingga dibikinkan ke acara begini. Kalau tidak dicinta ki urusan nunak ke bupati mak. Mau kau jadi pak kepala talang atau apa ndak ada urusan. Tapi pimpinan kita mau agar anak buahnya bisa sama-sama masuk surga. Amin. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah tiba, demikian saja insya Allah. Lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih.